Tapi aku sering banget denger native speaker bilang, "Where you at? Where you at?" I wish I had someone to whom I talk. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan preposition di akhir kalimat. Aku sudah pernah bikin video mengenai penggunaan preposition in, on, dan at. Buat yang belum nonton, go check it out. Preposition yang terletak di akhir kalimat disebut juga dengan dangling preposition, atau hanging preposition, atau stranded preposition, alias preposition yang menggantung karena dia tidak membentuk kalimat yang utuh. Contohnya dalam kalimat who are you talking to? Lagi ngomong sama siapa? Kata to di akhir kalimat tersebut adalah sebuah preposition. Bentuknya di akhir, menggantung, karena nggak ada kelanjutannya. Karena pada umumnya preposition itu akan selalu diikuti oleh kata lain. Tapi dalam penggunaan hanging preposition, prepositionnya itu terletak di akhir dan tidak diikuti oleh kata lain. Itu sebabnya dia disebut dengan preposition yang menggantung. Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh penggunaan hanging preposition, perlu dipahami bahwa penggunaan hanging preposition ini sifatnya informal. Menurut peraturan baku bahasa Inggris, seharusnya preposition itu tidak digunakan di akhir kalimat. Itu peraturan yang ditulis di buku baku bahasa Inggris. However, sebagian besar native speaker justru mengabaikan peraturan itu. Mungkin hampir semua native speaker ya. Karena pada prakteknya, hanging preposition ini justru sering sekali digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Tapi kalau misalnya kalian mau nulis tesis atau formal paper ya, yang sifatnya formal, maka sebaiknya penggunaan hanging preposition itu dihindari. Diganti dengan kalimat yang lebih formal. Pada umumnya, kalimat-kalimat informal yang menggunakan hanging preposition ini bisa di-rephrase atau bisa disusun ulang menjadi formal. Tapi ada juga yang nggak bisa. Nanti kita lihat di contoh ya. Oke, so hanging preposition pada umumnya digunakan dalam kalimat-kalimat tanya yang menggunakan WH. Ada what, ada who, ada which, whom, where. Seperti contoh kalimat yang tadi. Who are you talking to? What are you talking about? About ini adalah sebuah preposition. Yes, bentuk kalimat what are you talking about? Ini adalah kalimat yang informal. Tapi sangat umum ya. Kalau kalimat tersebut mau di-rephrase menjadi lebih formal, maka bentuknya seperti ini. About what are you talking? About what are you talking? Itu adalah bentuk formal menurut aturan baku bahasa Inggris. Tapi no one speaks like that, guys. Gak ada yang bilang about what are you talking. Aku belum pernah dengar ada orang yang ngomong about what are you talking. Yang umum justru yang informal. What are you talking about? Where do they come from? Where do they come from? From itu adalah sebuah preposition. Yes, where do they come from? Itu adalah kalimat informal. Bentuk formalnya nih, kalau mau di-rephrase, jadinya from where do they come? From where do they come? Aneh ya jadinya ya. From where do they come? Bagaimana dengan kalimat who are you talking to? You'll be surprised. Bentuk formalnya adalah to whom are you talking? To whom are you talking? Jadi dalam bentuk formal menurut aturan baku bahasa Inggris, prepositionnya digunakan di awal kalimat. Tapi aku belum pernah juga dengar orang ngomong to whom are you talking? Which house do you live in? Which house do you live in? Kamu tinggal di rumah yang mana? Ini bentuk yang informal dan umum digunakan. Kalau mau di-rephrase menjadi formal, jadinya in which house do you live? In which house do you live? For some reason, yang ini gak kedengaran terlalu aneh. Kayak masih agak umum gitu guys. In which house do you live? Meskipun, oh, itu anjing aku lagi gonggong. Sorry ya guys. Gak tau dia gonggongin apa tuh.
Hanging preposition juga umum digunakan dalam kalimat-kalimat infinitive atau kalimat-kalimat yang umum. Misalnya, this is the book that I was talking about. This is the book that I was talking about. Ini loh buku yang aku bicarakan, sangat umum ya. But guess what? Ternyata itu adalah kalimat yang informal. Lah formalnya bagaimana? This is the book about which I was talking. This is the book about which I was talking. Yeah, nobody speaks like that. Tapi itu bentuk baku yang benar, guys. I wish I had someone to talk to. I wish I had someone to talk to. Ini juga sangat umum ya. Seandainya aku ada teman bicara. Bentuk formalnya kira-kira begini. I wish I had someone to whom I talk. Shakespeare gitu. I wish I had someone to whom I talk. Itu kayak bahasa puisi gitu gak sih? Bahasa yang formal banget gitu loh. So awkward. Kemudian, hanging preposition juga umum digunakan dalam kalimat pasif. Aku sudah pernah bikin video ya mengenai kalimat pasif. So, jangan lupa juga nonton yang itu, biar tahu kalimat pasif itu yang seperti apa. Contoh kalimatnya, the child is being taken care of. Anaknya sedang diurusin atau sedang dirawat. The child is being taken care of. Nah, penggunaan hanging preposition dalam kalimat pasif ini nggak bisa di-rephrase, guys. Jadi, kalau ada hanging preposition di kalimat pasif, itu biasanya oke. Karena susah kalau mau di-rephrase, guys. Kecuali diganti ke kalimat aktif, ya kan? Diganti aja jadi, she is taking care of the child, ya kan? Jadi, kamu nggak harus pakai hanging preposition. Tapi, pesannya tetap sama, gitu. Nah, seringkali terjadi orang-orang menggunakan hanging preposition ketika itu tidak diperlukan. Misalnya dalam kalimat, where are you going to? Where are you going to? Ini lebay, ya, lebay. Karena preposition to di akhir kalimat itu tidak diperlukan. Cukup dengan where are you going? Nggak perlu where are you going to. Kemudian dalam kalimat, where are you at? Where you at? Where you at? Ini juga lebay, karena where are you itu sudah cukup. Tapi aku sering banget denger native speaker bilang, where you at? Where you at? Terutama anak-anak zaman now yang gaul-gaul itu. Nah, kalau kalian belajar bahasa Inggris untuk menguasai percakapan umum sehari-hari, maka kalian gak usah bingung-bingung mikirin bentuk formal dari hanging preposition. Nggak perlu, karena penggunaan hanging preposition itu sangat umum dalam pembicaraan sehari-hari. Kalau memang kalian harus banget pakai bahasa yang formal, ya belajar untuk cari alternatif kalimat lain. Selalu ada alternatif, guys, dalam menyampaikan sesuatu. Dalam bahasa, dalam berbahasa itu kan nggak saklek harus begitu caranya gitu. Jadi kalau misalnya cara ini nggak boleh, ya pakai cara yang lain gitu loh. Oke, segitu dulu video hari ini. Jangan lupa di-share videonya. Jangan lupa juga nyalain notifikasi supaya kalau aku upload video, kalian bisa langsung nonton ya. Jangan sampai ketinggalan. Alright guys, thanks for watching. I'll see you guys next time.